yang dapat kita. Kalau misalnya handphone katanya itu delay, tapi masalahnya nggak sinkron. Soalnya tidak sinkron. Untuk mempersingkat waktu saya langsung saja, saya membawakan tulisan ini dengan judul "Oke ganti, sukarela atau dipaksa". Jadi di sini disampaikan pada acara orasi kebangsaan Gatot Nurmantio dan tokoh Indonesia yang disingkat "Oke ganti". Oto Iskandar Dinata dengan gagah dan berani menyampaikan pidato pada pembukaan sidang Volksraad atau Dewan Rakyat Hindia Belanda tahun 1931-1932. Intinya adalah Indonesia pasti merdeka. Anda mempunyai dua pilihan, menarik diri secara sukarela tetapi terhormat, atau kami usir dengan kekerasan. Banyak orang mengatakan tanpa adanya paksaan atau kekerasan, Anda tidak mungkin melepaskan Indonesia. Tetapi biarpun banyak sekali yang mengatakan demikian, saya percaya bahwa suatu waktu bila sudah tiba saatnya, Anda tentu akan melepaskan Indonesia demi keselamatan Anda. Saya menggunakan kata Anda karena apa yang dikatakan oleh Oto Iskandar Dinata dalam pidatonya di depan Volksraad berlaku universal. Berlaku bagi pemerintah yang berperilaku seperti penjajah terhadap rakyatnya dengan menghisap keringat dan darah rakyat dan memiskinkan rakyat untuk kepentingan para kroni kapitalisnya. Tingkat kemiskinan selama periode 2014-2022 hanya turun 1,39%. Padahal utang pemerintah naik pesat mencapai 196% dalam kurun waktu tersebut, yaitu dari 2.609 triliun menjadi 7.734 triliun atau naik 5.152 triliun. Oleh karena itu, rakyat pantas bertanya dan menggugat, untuk apa penambahan utang pemerintah sebesar itu? Karena tidak memberi manfaat kepada mayoritas rakyat Indonesia. Untuk periode 2019-2022, tingkat kemiskinan bahkan naik 0,35%. Di tengah kenaikan utang pemerintah sebesar 62%. Dari 4.785 triliun menjadi 7.734 triliun atau naik 2.949 triliun. Sedangkan pendapatan negara untuk periode tersebut juga naik 34%. Dari 1.961 triliun menjadi 2.626 triliun atau naik 665 triliun. Ironi, pendapatan negara naik, utang pemerintah naik, tetapi jumlah rakyat miskin juga bertambah banyak. Di lain sisi, defisit APBN 2022 sudah dianggarkan 868 triliun, tetapi realisasi defisit hanya 464 triliun, jauh lebih rendah dari anggaran. Sedangkan penarikan utang dan sisa lebih anggaran yang tidak digunakan untuk belanja negara mencapai 119 triliun. Kebijakan fiskal seperti ini secara terang-terangan bertentangan dengan kepentingan rakyat dan memiskinkan rakyat.
Lebih buruk lagi, pemerintah terlihat jelas mementingkan BUMN daripada rakyatnya. Pemerintah sempat menarik utang 105 triliun pada 2022 untuk penyertaan modal negara di BUMN. Sedangkan rakyat dibebani kenaikan pajak dan harga BBM. Meskipun pemerintah selama ini sudah menambah penyertaan modal negara dalam jumlah sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi masih banyak pengusaha dan kontraktor kecil yang tidak dibayar oleh BUMN. Mereka menjadi bangkrut. Belum lama ini, ada yang datang ke DPR mengatakan sudah bertahun-tahun tagihannya tidak dibayar oleh salah satu BUMN karya. Sekarang rumahnya disita. Nilai pekerjaan hanya 700 juta rupiah, sedangkan uang APBN yang dikorupsi mencapai triliunan rupiah, puluhan triliun rupiah, bahkan bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Tetapi rakyat hanya bisa bungkam saja. Seharusnya rakyat bertanya, apakah hari ini kita hidup di alam merdeka? Atau masih hidup di masa penjajahan? Terjajah oleh oligarki dan elit partai politik yang memiskinkan bangsa Indonesia. Seharusnya rakyat menggugat, mengembalikan kehidupan ekonomi kepada rakyat untuk rakyat. Sesuai pasal 23 ayat 1 Konstitusi Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekarang ini, anggaran pendapatan belanja negara tidak dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Tidak dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya pelaksanaan APBN melanggar konstitusi. Karena APBN terbukti dikorupsi oleh para pejabat, oleh oknum partai politik untuk kepentingan politiknya, yang terbukti membuat rakyat menderita dan miskin, dan untuk mempertahankan kekuasaannya. Artinya uang rakyat dirampok untuk melawan rakyat. Lebih ironi lagi, di tengah kenaikan pendapatan negara yang sangat tinggi tersebut, akibat kenaikan harga komoditas andalan ekspor Indonesia yang notabene adalah milik rakyat, pemerintah malah membebani rakyat dengan menaikkan pajak pertambahan nilai dan harga BBM. Pendapatan negara tahun 2022 naik 31% dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi rakyat dibebani dengan menaikkan pajak pertambahan nilai dari 10% menjadi 11% atau naik 10% pada 1 April 2022. Tidak berhenti di situ. Pemerintah juga menaikkan harga BBM pada awal September 2022. Tidak tanggung-tanggung, harga Pertalite naik 30,7% dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Dan harga solar naik 32% dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter. Ironi ini, kebijakan pemiskinan ini membuat tingkat kemiskinan naik. Kebijakan pemerintah anti kesejahteraan tersebut di atas tidak beda dengan kebijakan pemerintahan kolonial yang juga mengizinkan rakyat Indonesia. Sedangkan windfall profit dari kenaikan berbagai harga komoditas hanya dinikmati oleh segelintir orang di lingkaran elit politik dan oligarki yang berperilaku bagaikan penjajah, yang dikritik keras oleh Dewan Rakyat, Polok Serat, dan para pejuang bangsa Indonesia di masa penjajahan. Kondisi saat ini bahkan lebih buruk dari masa penjajahan. Dewan Rakyat di masa penjajahan membela kepentingan rakyat tanpa kenal takut. Sedangkan Dewan Rakyat saat ini menjadi bagian dari penguasa
menjadi antek penguasa dan oligarki yang turut berperan aktif memiskinkan rakyat bangsanya sendiri. Oleh karena itu, seperti pernyataan Otto Iskandar Dinata, anggota Volksraad di masa penjajahan, Anda semua wajib mundur, sukarela atau dipaksa, pilihan ada di tangan Anda. Tingkat kemiskinan Indonesia saat ini merupakan yang terburuk di negara ASEAN 7, yaitu Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Singapura. Tingkat kemiskinan Indonesia lebih buruk dari Filipina dan jauh lebih buruk dari Vietnam, meskipun pendapatan per kapita Vietnam lebih rendah dari Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 60,5% dari jumlah penduduk pada tahun 2022 atau 168,8 juta orang. Mereka hanya mempunyai pendapatan di bawah 1,14 juta rupiah per orang per bulan, yaitu sesuai garis kemiskinan internasional menurut Bank Dunia untuk kategori negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia. Tingkat kemiskinan nasional menurut Badan Pusat Statistik dengan pendapatan di bawah Rp535.000 per orang per bulan mencapai 9,57% dari total penduduk atau sekitar 26,36 juta orang. Garis kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik ini sangat rendah, sangat tidak manusiawi, sangat tidak pantas untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia. Garis kemiskinan menurut BPS ini mendekati garis kemiskinan ekstrim. Berdasarkan profil pendapatan dan kemiskinan seperti ini, koefisien kesenjangan sosial berdasarkan pendapatan setidak-tidaknya mencapai 0,5, bahkan bisa mencapai hingga 0,6 atau lebih. Artinya sangat buruk sekali. 20% penduduk Indonesia mempunyai total pendapatan maksimal 2,1% dari total pendapatan ekonomi nasional. Sekitar 60% penduduk Indonesia mempunyai total pendapatan maksimal 11,8% dari total pendapatan ekonomi Indonesia, ekonomi nasional. Data ini menunjukkan kondisi kesenjangan sosial di Indonesia sangat memprihatinkan. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa kondisi sosial yang sangat tidak adil dan memprihatinkan ini tidak memicu revolusi sosial? Apakah karena kaum intelektual dan cendekiawan turut menikmati kondisi sosial yang tidak adil ini, sehingga mereka terbungkam? Beda dengan kondisi di masa penjajahan, kaum cendekiawan dan bangsawan turut melawan. Korupsi di Indonesia sudah mencapai tahap tidak normal, merusak bangsa dan memiskinkan rakyat. Indeks persepsi korupsi anjlok dari skor 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022. Data ini menunjukkan bahwa korupsi sudah merajalela, khususnya di masa pandemi. Jumlah uang yang dikorupsi juga semakin besar dan tidak masuk akal. Bukan lagi ratusan juta atau miliaran, tapi sudah triliunan. Belanja negara sudah lebih dari 3.000 triliun rupiah. Setiap kebocoran 1% setara dengan 30 triliun rupiah. Setiap kebocoran 10% setara dengan 300 triliun rupiah. Korupsi dilakukan secara sistematis dan kolektif, terjadi di berbagai tempat, baik di kementerian, lembaga, atau BUMN, dan juga di daerah. Korupsi tidak lagi hanya saja dilakukan oleh pimpinan proyek atau pegawai usaha, tetapi kolektif dari bawah sampai atas, sampai ke pejabat tinggi negara.